Manchester United bertandang ke Brighton malam ini dengan berdebar melihat hasil Newcastle United versus Brentford. Jika The Magpies gagal menang, kemenangan Setan Merah akan membuat mereka memastikan posisi ke-7 di Liga Premier musim ini dan lolos ke Liga Konferensi Eropa. Pertandingan ini akan mengakhiri musim Premier League yang kacau dan menyakitkan, di mana pasukan Erik ten Hag akan berakhir dengan selisih gol negatif untuk pertama kalinya kecuali mereka menghasilkan kemenangan dengan selisih 4 gol di Stadion Ames. Pertandingan ini juga menjadi lebih penting karena secara mengejutkan dilaporkan kemarin bahwa itu akan menjadi pertandingan terakhir manajer Brighton, Roberto De Zerbi, yang bertanggung jawab atas tim Pantai Selatan. Manchester United selalu lolos ke Eropa setiap musim sejak musim 2013-2014 di bawah asuhan David Moyes. Jika mereka absen hari ini, itu akan menjadi pertama kalinya dalam satu dekade mereka tidak lolos ke kompetisi sepak bola Eropa. Bahkan jika misi mereka gagal hari ini, masih ada final Piala FA, di mana kemenangan tidak hanya akan membuat mereka membawa trofi lama yang terkenal itu kembali ke Manchester, tetapi juga akan mengamankan tempat mereka di Liga Eropa untuk musim depan. Meskipun pelatih dan para pemain harus menanggung banyak kesalahan atas musim Liga yang buruk ini, harus disebutkan juga bahwa mereka sangat terhambat oleh cedera. Banyak fans menduga Rafael Varane dan Lisandro Martinez akan menjadi starter di pertandingan ini setelah absen lama karena cedera. Ini akan menjadi ujian penting sebelum final Piala, di mana akan menjadi dorongan besar untuk memulai keduanya bersama-sama menghadapi tantangan Manchester City. Selain itu, ini akan memberi Varane kesempatan bermain sebagai starter pada pertandingan liga terakhirnya untuk klub karena telah diumumkan bahwa ia akan pergi pada akhir kontraknya. Dalam sebuah interview terbaru, Sir Jim Ratcliffe ditanya apakah masa depan Erik ten Hag di MU. Jim menjawab ini bukan masalah sang manajer. Lingkungan untuk manajer sebelumnya tak mendukung kesuksesan, dan Erik bekerja di lingkungan yang sama. Fokus Ineos adalah mengubah lingkungan dan struktur. Ini sekaligus jawaban tentang siapa manajer MU musim depan. Hal ini ditambahkan oleh jurnalis The Athletic, David _Ornstein. Menurutnya isu tentang Southgate, Potter, dan Tuchel sangatlah ngawur. Sejauh yang ia tahu, jika Ineos akan melakukan perubahan sekarang, ketiganya belum tentu berada di urutan teratas daftar keinginan Ineos karena berbagai alasan. Terlebih Tuchel bersiap menggantikan Xavi di Barcelona, dan Potter di Ajax Amsterdam. Ryan Giggs dalam film dokumenter 99 di Prime Video berkata, bahwa latihan lebih sulit daripada pertandingan di bawah asuhan Sir Alex. Sementara Erik ten Hag jadi satu-satunya manajer yang disalahkan karena melatih pemain terlalu keras. Padahal, keluhan pemain ini belum tentu benar. Pembuat berita adalah jurnalis abal-abal semacam Samuel Luckhurst, dan itu semua karena fanbase malas berpikir yang menyebarkannya. Isu yang sama muncul di bawah kepemimpinan Ralf Rangnick bahwa dia terlalu ketat, dan fanbase bodoh ini juga membela para pemainnya. Laporan dari Give Me Sport mengklaim bahwa Chelsea ingin mengontrak Anthony Robinson, dan mereka mungkin harus membayar lebih dari 35 juta pound. Manchester United sudah lebih dahulu menemui perwakilan pemain, dan akan menarik untuk melihat di mana bek Fulham itu akan berakhir. Robinson telah membuktikan dirinya sebagai bek sayap Liga Premier berkualitas tinggi, dan penampilannya menarik perhatian klub-klub papan atas. Baik Chelsea maupun Manchester United membutuhkan bek berkualitas, dan Robinson akan menjadi tambahan yang bagus. Fabrizio Romano mengkonfirmasi Ineos memutuskan mencari bek kiri berkualitas yang mampu bersaing dengan Luke Shaw untuk mendapatkan tempat sebagai starter. Akan menarik untuk melihat apakah kedua klub siap membayar harga yang diminta sebesar 35 juta pound untuk pemain Amerika berusia 26 tahun itu. Fulham tidak akan mau membiarkan sang pemain pergi dengan harga murah.
Jadi, kedua klub Inggris harus menyetujui tuntutan mereka agar kesepakatan bisa terwujud. Statistik Anthony Robinson disbanding bek kiri lain di Premier League musim ini, dia menempati peringkat 1 untuk peluang tercipta dari permainan terbuka, crossing yang berhasil, prosentase crossing berhasil, possession yang dimenangkan, duel 1 lawan 1, dribble progresif dan umpan ke sepertiga akhir. Borussia Dortmund dilaporkan sedang menyiapkan langkah mengejutkan untuk membajak Mason Greenwood dari Manchester United. Penyerang berusia 22 tahun ini menikmati musim yang sukses di sepak bola profesional di Getafe, di mana ia telah mencetak 10 gol dan menciptakan 6 assist untuk timnya. Kesuksesan sang pemain semakin sulit diterima, mengingat betapa buruknya permainan sayap United musim ini. Antony dan Marcus Rashford sama-sama sedang dalam performa terburuknya, dan Amad Diallo baru-baru ini mulai disorot di klub. Namun, tampaknya sangat tidak mungkin Greenwood memiliki masa depan di Old Trafford, dan hal ini membuat banyak klub siap untuk memboyong dan membawa sang pemain pergi dari Manchester secara permanen. Klub-klub terbaru yang mengincarnya adalah Napoli, Atletico Madrid, Chelsea, dan tim Arab Saudi. Finalis Liga Champions, Dortmund, telah memasuki persaingan, dengan minat mereka meningkatkan kemungkinan kesepakatan ganda dengan United yang mencakup Jadon Sancho. Prospek Dortmund mengambil 2 talenta muda Inggris United tentu saja merupakan hal yang menarik, dan akan sangat menguntungkan kubu Old Trafford. Dortmund tentu saja difavoritkan untuk mendaratkan Sancho secara permanen karena pemain sayap Inggris itu tampaknya bahagia dengan kehidupan di Jerman. Era Sir Jim Ratcliffe di Manchester United dimulai dengan latihan pelingkupan mendalam saat tim Ineosnya dengan hati-hati merencanakan cara memulihkan kekuatan dunia yang sedang runtuh. Miliarder petrokimia ini tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan tidak memiliki kendali langsung terhadap pengeluaran di bulan Januari sementara Liga Premier menilai kesepakatannya. Sebaliknya, para letnan kepercayaannya di Ineos didelegasikan dengan analisis mendalam di bidang olahraga, serta mengeksplorasi perbaikan yang sangat dibutuhkan di Old Trafford. Dari segi performa, Sir David Brailsford dan Jean-Claude Blanc akan berada di Carrington dan Old Trafford untuk menyaksikan jalannya pertandingan sepak bola United. Fokus pada rekrutmen dan pencarian bakat adalah prioritas utama, dan seorang Jason Wilcox dan Dan Ashworth ditunjuk pada akhirnya. Namun, di bawah prinsip Ratcliffe dan Brailsford dalam berbagi praktik terbaik antar industri, setiap departemen akan diteliti, analisis data, nutrisi, pemulihan, cedera dan pencegahan cedera, dan psikologi. Blanc, yang sebelumnya di PSG dan Juventus, akan lebih cocok dibandingkan Brailsford untuk menjalankan tugas langsung tanpa adanya Richard Arnold, yang baru-baru ini dipaksa keluar dari jabatan CEO sebagai figur rezim lama yang gagal. Ratcliffe sudah memikirkan Blanc untuk United sejak dia menunjuknya di Ineos Sport Desember lalu. Minggu-minggu menjelang akhir musim, kata orang dalam, sekarang menjadi latihan menonton, mendengarkan, dan belajar, memberi Erik ten Hag ruang bernapas untuk meningkatkan peruntungannya di lapangan. Sebuah sumber mengatakan sampai Ineos berhasil masuk ke sana, mereka tidak akan mengambil keputusan cepat, yang merupakan bagian dari masalah sebelumnya. Namun ada juga rencana terperinci, karena Ratcliffe mulai menghabiskan tambahan 237 juta pound untuk berinvestasi di Old Trafford. Kehadiran 2 eksekutif Ineos lainnya, Andy Ritchie dan Rob Nevin, di Dewan Direksi dapat memberikan pengawasan terhadap rencana pengembangan. Ada penerimaan di dalam Ineos bahwa dana tersebut hanya akan menutupi biaya awal. Sebuah latihan pelingkupan yang sangat rinci akan memainkan bagian penting dari keputusan jangka panjang mengenai apakah akan membangun kembali atau menghancurkan stadion sepenuhnya. Meskipun keterlibatan Brailsford, Blanc, Ritchie dan Nevin signifikan, Ratcliffe akan menjadi kekuatan sesungguhnya. Menjalankan United telah menjadi impian seumur hidup dan dia telah mendapatkan jaminan dari keluarga Glazer bahwa Anda mengambil alih sisi sepak bola sepenuhnya.